satu kegawat daruratan dalam sistem kardiovaskular, yaitu kematian dari otot-otot jantung disebut dengan myocard infarct. Nah, apa yang dimaksud dengan myocard infarct yaitu nekrosis dari jaringan miokard oleh karena terjadinya iskemia, yaitu kekurangan oksigen. Paling sering penyebabnya adalah penyakit arteri koroner. Jadi kelainannya di arteri koroner ada beberapa tipe. Tipe 1 bila infark miokardnya ini disebabkan oleh rupturnya satu plak yang tidak stabil. Jadi plak itu berarti adalah timbunan ya yang berada di permukaan bagian dalam arteri koroner, yang mana ruptur itu akan menyebabkan sumbatan pada arteri koroner. Tipe 2 bila terjadi kekurangan oksigen ya dibandingkan dengan kebutuhan otot jantung. Contohnya bila disebabkan oleh hipotensi yang sistemik maupun oleh karena vasospasme dari arteri koroner ya. Manifestasi klinisnya itu disebut suatu acute coronary syndrome atau ACS, merupakan satu kondisi yang mematikan. Dengan diagnosanya itu berdasarkan gambaran klinis yang khas, gambaran EKG, dan terjadinya peningkatan biomarker jantung ya. Jadi enzim yang berada di dalam sel otot jantung itu karena sudah mengalami nekrosis, selnya terlepas dan kemudian masuk ke dalam aliran darah. Diagnosa pasti itu memerlukan tindakan kateterisasi jantung, yang mana ini akan berguna untuk diagnosa maupun tujuan pengobatan. Semua pasien ya yang dicurigai mengalami ACS, kita harus mempertimbangkannya untuk satu tindakan revaskularisasi emergensi. Jadi mengembalikan aliran darah koronernya dengan beberapa aspek pengobatan tambahan ya, termasuk itu adalah pemberian antikoagulan, antiplatelet, statin maupun pemberian obat-obatan lainnya. Dan untuk pencegahan sekunder yaitu pemberian antiplatelet ganda, kemudian memulai pemberian beta blocker dan atau ACE inhibitor, kemudian terapi dengan statin, dan memodifikasi faktor-faktor risiko yang dapat diubah. Jadi secara akutnya ya, jadi cepatnya manajemen dari ACS ini adalah yang penting diagnosa dan kemudian pengobatan. Untuk definisinya kita lihat kembali, yaitu kerusakan otot miokardium dengan disertai gambaran klinis maupun bukti diagnostik dari suatu iskemia yang akut pada miokardium. Diklasifikasikan pada 5 subtipe. Tipe yang pertama yaitu tadi dikatakan ruptur dari plak aterosklerosis yang dapat juga menyebabkan trombosis pada arteri koroner. Ini yang paling sering, di mana trombosis akutnya itu disebabkan oleh erosi, ulcerasi, terjadinya fisura, diseksi maupun ruptur dari satu plak aterosklerotik.
Nah, akibatnya terjadi penurunan aliran darah menuju otot jantung, sehingga terjadilah kematian yang tiba-tiba dari sel-sel otot jantung. Biasanya gambaran klinisnya adalah STEMI atau segmen ST pada EKG yang mengalami elevasi myocard infarction. Jadi myocard infarct dengan gambaran EKG-nya segmen ST mengalami elevasi. Kemudian ada tipe 2, yaitu oleh karena ketidaksesuaian ya antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Ini bentuk yang lebih jarang dibandingkan tipe 1, terutama pada wanita dan pada orang-orang dengan komorbid, contohnya sakit gula, ataupun sebelumnya pernah mengalami non-ST elevation myocard infarct ya. Jadi bukan karena ruptur plak, dan penyebabnya adalah selain daripada penyakit arteri koroner. Iskemia sendiri disebabkan oleh peningkatan kebutuhan oksigen, contohnya pada pasien anemia, ataupun penurunan aliran darah koroner, misalnya karena terjadi spasme pada arteri koroner. Dan untuk yang tipe 3, yaitu bila terdapat myocard infarct yang menyebabkan kematian tetapi tidak ada pemeriksaan biomarker atau enzim jantung tersedia. Tipe 4-nya yaitu bila myocard infarct-nya itu berhubungan ya dengan tindakan percutaneous coronary intervention atau yang dari tadi disebut sebagai PCI ya, jadi kateterisasi jantungnya. Tipe 4A kalau infark miokardnya terjadi kurang dari 48 jam setelah percutaneous coronary intervention, setelah kateterisasi. Tipe 4B bila berhubungan dengan trombosis pada cincin yang dipasang. Dan 4C bila berhubungan dengan tindakan restenosis, yaitu kateterisasi yang kedua setelah PCI. Dan tipe 5 itu myocard infarct bila terjadi pada arteri koroner yang sudah dilakukan tindakan bypass ya, operasi membuat aliran darah yang baru dari arteri koroner yang biasanya sudah mengalami sumbatan 90-100%. Suatu acute coronary syndrome berarti kumpulan gejala yang bersifat akut oleh karena sumbatan koroner, yaitu bila kita curiga ataupun kita memastikan terjadinya iskemia miokard yang akut dan atau disertai dengan infark pada miokard. Dan klasifikasi selanjutnya adalah disebut dia bisa unstable angina atau non-ST elevation myocard infarct dan ST elevation myocard infarction. Jadi satu acute coronary syndrome ada 3 gambaran klinis dengan patofisiologi yang serupa, disebut unstable angina pectoris, non-ST segment elevation myocard infarct atau NSTEMI, dan ST segment elevation myocard infarct. Jadi ACS ini sendiri paling sering disebabkan oleh
penyakit aterosklerosis pada arteri koroner, yang mana terdapat plak yang tidak stabil pada arteri koroner, dan bila sudah terjadi miokard infark itu disebabkan oleh rupturnya plak pada arteri koroner. Nah, bagaimana membuktikan terjadinya trauma jejas atau luka atau kerusakan pada otot-otot miokardium, yaitu dengan mengukur kadar troponin yang mana meningkat di atas persentil 99 dari batas atas. Jadi terjadinya kerusakan pada otot jantung, maka akan didapati peningkatan dan atau disertai penurunan kadar troponin dalam pengukuran yang berurutan. Kerusakan bisa oleh karena iskemia ataupun karena non iskemik. Secara epidemiologi mencapai 1 juta kasus per tahun di Amerika, dan laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Etiologinya yaitu segala kondisi atau keadaan yang menyebabkan sumbatan pada arteri koroner yang menurunkan aliran oksigen ke otot jantung, atau kondisi yang meningkatkan kebutuhan oksigen yang dapat menyebabkan otot jantung mengalami iskemia atau kekurangan oksigen dan pada akhirnya mengalami infark atau kematian pada otot jantung. Penyakit arteri koroner penyebab paling sering dari myocardial infarction. Bisa juga disebabkan vasospasme pada arteri koroner, disebut Prinzmetal angina, atau karena penggunaan kokain. Bisa karena terkoyaknya arteri koroner, bisa karena emboli pada arteri koroner, misalnya pada pemasangan katup jantung buatan, ataupun karena atrial fibrilasi. Bisa karena Takotsubo kardiomiopati, miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Bisa karena trombofilia, jadi kecenderungan untuk mengalami trombosis, contoh pada pasien dengan polisitemia vera. Bisa karena vaskulitis, peradangan pada pembuluh darah, contoh poliarteritis nodosa atau sindrom Kawasaki. Atau karena ketidakcocokan antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen miokard, contoh pada keadaan hipotensi, anemia berat, hipertrofik kardiomiopati, stenosis aorta yang berat. Nah, ini kita lihat gambarannya ya. Ini pembuluh darah yang normal. Ini bagian lumen, lalu bagian lapisan media dan lapisan intimanya. Nah, ini bila terjadi sumbatan di salah satu percabangan dari arteri koroner, itu akan menyebabkan miokard infark. Ini contoh terjadinya emboli. Jadi ada sumbatan yang kemudian menyumbat aliran koroner. Ini kalau terjadi vasospasme, kita lihat lumennya menyempit tapi tidak ada plak di sana. Kemudian terjadinya diseksi atau terkoyaknya pembuluh darah arteri koroner, atau karena aterosklerosis. Ini dia plaknya, lemak, timbunan lemak pada dinding arteri, atau kekurangan atau ketidaksesuaian kebutuhan oksigen dengan aliran oksigen. Untuk patofisiologinya
Yang pertama yaitu terjadinya oklusi pada arteri koroner bisa bersifat parsial atau sebagian, di mana menyebabkan penurunan aliran darah ke otot jantung, terjadinya ketidakcocokan antara kebutuhan oksigen dengan supply, maka otot miokardium mengalami iskemia. Biasanya ini akan mempengaruhi lapisan sebelah dalam dari miokardium atau disebut dengan infark pada subendokardial. Pada umumnya manifestasi klinisnya itu akan menyebabkan suatu unstable angina dan atau juga bisa mengakibatkan enstemi ya kalau dia oklusi arteri koronernya yang parsial. Lalu yang kedua, kalau terjadi sumbatan yang total, komplit, maka terhenti aliran darah miokardial, menyebabkan kematian tiba-tiba dari sel-sel miokard bila tidak dilakukan tindakan reperfusi. Biasanya akan mempengaruhi seluruh ketebalan dari miokardium, namanya infark transmural. Kalau tadi yang sebagian hanya infark subendokardial, dan manifestasi klinisnya disebut dia STEMI ya, ST elevation myocard infarct. Nah, ini lihat gambarannya. Ini untuk yang transmural berarti complete infarction, complete occlusion ya, sumbatan total. Dan ini yang kalau dia hanya subendokardial infarct. Nah, ini kita lihat mulai dari bagian terluar sampai ke bagian yang paling dalam ya, sedangkan yang ini hanya sekitar endokardiumnya aja yang mengalami infark ya. Ini complete occlusion, ini hanya parsial, ataupun mungkin terjadi sumbatan total tapi transient sementara karena segera dilakukan tindakan reperfusi. Nah, gambar EKG-nya ini ST elevasi kalau yang sumbatan total, kemudian bisa disertai adanya gelombang Q yang patologis. Ini ST elevasinya, ini gelombang Q patologis. Sedangkan pada yang sumbatan parsial, ST-nya depresi, lihat ST-nya ke bawah dan gelombang T-nya terbalik atau inverted. Nah, ini perkembangan plak ya pada arteri koroner. Ini dia disebut dia plaknya bisa stabil, bisa juga plaknya yang rentan, tergantung dari lapisan jaringan ikatnya nih, fibrous cap. Di sini kalau makin tebal maka dia stabil, tapi kalau yang lebih semakin tebal lemaknya maka lapisan fibrosnya menjadi makin tipis, penahannya menjadi sedikit ya. Maka ini rentan ya, gampang mengalami ruptur. Lalu kita melihat terjadinya kerusakan pada plak aterosklerotik ya. Kita lihat pada ini ditemukan pada myocard infarct tipe 1 tadi ya, jadi penyakit arteri koroner. Kalau dia disebut dengan stable atau stabil, yaitu aterosklerotik plak yang stabil, manifestasi klinisnya biasa hanya menyebabkan angina stabil ya, yaitu hanya timbul gejala nyeri dada selama melakukan aktivitas fisik. Kalau dia plak yang tidak stabil, maka itu merupakan plak yang kandungan lemaknya sangat banyak dan dilapisi oleh lapisan jaringan ikat yang sangat tipis.
Nah, ini tadi gambarannya ya. Lihat ini, yang kuning adalah lapisan lemaknya. Jadi makin tebal lapisan lemak, maka jaringan ikatnya menjadi tipis dan itu menyebabkan dia gampang ruptur. Yang stabil tadi akan menyebabkan angina pectoris stabil, sedangkan yang vulnerable ini bisa menyebabkan angina unstable maupun NSTEMI sampai dengan menyebabkan STEMI. Lalu kemudian terdapat sel-sel inflamasi yang banyak ya di dalam plak. Contohnya makrofag. Ini kemudian akan mensekresi metaloproteinase matriks ya. Jadi dia bisa menghancurkan matriks atau zat-zat ekstraseluler yang mana ini akan membuat lapisan jaringan ikat tadi, fibroscape-nya itu menjadi lemah, sehingga adanya stres yang ringan pada dinding pembuluh darah ini bisa menyebabkan ruptur dari jaringan ikatnya, dan ini akan menyebabkan lipid itu akan berkontak dengan darah secara langsung, dan itu bisa bersifat trombogenik atau menyebabkan terbentuknya trombus, lalu akhirnya terjadi sumbatan dari arteri koroner. Nah, ini kita lihat gambarannya. Ini mulai dari yang normal. Lihat ini dindingnya bersih ya. Lalu biasanya ini belum ada gejala. Terjadi disfungsi endotel, bisa disebabkan oleh stres kronik ya, oleh karena hipertensi maupun inflamasi. Maka dinding pembuluh darah ini akan mengalami banyak gesekan. Lalu sering dengan berjalannya waktu sampai dengan puluhan tahun ya, mulai terjadi infiltrasi monosit dan juga LDL ya, sehingga terjadi akumulasi makrofag dan LDL yang mengalami oksidasi yang mulai masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Lalu terbentuk sel busa, foam cell. Nah, ini sel busanya ya, karena gabungan dari sel-sel monosit, makrofag, dan LDL. Kemudian terjadi proliferasi dan migrasi dari beberapa zat-zat ya, yaitu otot polos pada dinding arterinya mengalami proliferasi, dan kemudian terjadi deposisi atau penumpukan dari matriks ekstraseluler ya di sini. Dan kita lihat sini lapisan lemaknya semakin tebal ya. Lalu kemudian lama-lama mulai terbentuk plak fibros ya, fibrosis. Ini lapisan jaringan ikatnya. Kemudian plaknya mengalami destabilisasi menjadi tidak stabil sampai akhirnya plaknya ruptur, fibroscape-nya pecah. Nah, ini akan kontak dengan darah sehingga menjadi trombus. Trombus akan terlepas dari tempat plak, itu akan kemudian menyebabkan oklusi pada arteri koroner. Nah, ini sekali lagi kita lihat gambaran plak yang stabil ya. Lapisan jaringan ikatnya tebal dan lapisan lemaknya masih sedikit. Nah, sebaliknya pada yang tidak stabil plaknya, jaringan fibrosnya tipis, ini bisa gampang pecah. Nanti kalau dia pecah maka ini lemaknya akan bisa keluar ke dalam darah, dan darah juga akan berkontak, sifatnya trombogenik. Nah, untuk yang tipe 2 yaitu bila suplai oksigen dan kebutuhannya tidak sesuai.
Bisa terjadi pasien dengan atau tanpa penyakit arteri koroner. Bisa disebabkan oleh suplai oksigen yang rendah atau menurun, disebabkan oleh oklusi pada arteri koroner, tapi bukan karena plak aterosklerosis, contohnya karena terkoyaknya dinding arteri koroner maupun karena vasospasme, atau perfusi yang menurun karena hipotensi maupun bradikardi maupun anemia, atau peningkatan kebutuhan oksigen oleh karena takiaritmia yang sifatnya menetap, takikardia dia. Kemudian ada yang disebut dengan kerusakan otot jantung yang non iskemik yaitu nekrosis dari jaringan miokard tanpa iskemik Jadi jaringan miokardiumnya rusak karena sepsis contohnya tidak iskemi. Patofisiologinya tidak sepenuhnya dimengerti, tapi mungkin beberapa penjelasan, yaitu karena adanya sitokin inflamasi maupun toksisitas dari kandungan katekolamin yang sangat tinggi yang beredar dalam pembuluh darah. Untuk gambaran klinisnya secara klasik yaitu adanya nyeri dada retrosternal. Nyerinya bersifat tumpul seperti diperas, ditekan ataupun terjepit Biasanya radiasinya itu ke dada sebelah kiri, tangan kiri, bahu, leher, rahang, dan juga pada daerah epigastrium. Ini yang sering. Leher dan rahang, substernal, dada sebelah kiri dan tangan kiri. Yang jarang tapi bisa pada kanan dan epigastrik, bisa juga di antara skapula Biasanya dipicu oleh aktivitas yang berat maupun stres. Gejalanya berkurang setelah pemberian obat-obatan nitrat, tapi ini tidak termasuk kepada kriteria diagnostik untuk suatu iskemia kardiak. Paling sering puncaknya terjadi itu pada pagi hari. Kemudian gejalanya bisa menyebabkan sesak napas, terutama ketika beraktivitas. Pasien akan mengalami pucat, mual, muntah, berkeringat banyak, disertai kecemasan, rasa seperti akan pingsan, kepala terasa ringan sampai dengan pingsan Temuan lainnya yaitu pasien mengalami takikardia, bisa aritmia, disertai dengan gejala gagal jantung, ortopnu, edema paru, shock kardiogenik, misalnya terjadi hipotensi, takikardia maupun ekstremitas yang dingin Kemudian terdengarnya bising jantung yang baru, contoh suara S4 yang baru. Gambaran klinis yang tidak umum biasanya pada orang tua atau pada pasien-pasien sakit gula dan pada wanita, yaitu bila nyeri dadanya sifatnya seperti ditusuk jadi sifatnya tajam, atau bisa juga tanpa gejala nyeri dada. Disebut dia silent myocard infarct bila tanpa disertai chest pain. Itu biasanya paling sering pada diabetes oleh karena terjadinya polineuropati jadi sarafnya yang rusak karena kadar gula darah yang tinggi. Lalu ada gejala-gejala autonomik, yaitu peningkatan simpatis, contohnya mual dan juga berkeringat banyak.
berkeringat banyak ya. Nah, yang sering gambarannya bila terjadi infark pada dinding inferior jantung. Ini yang pertama nyeri epigastrium dan bradikardi. Clinical triadnya yaitu ingat selalu ya, bila kita curiga suatu infark pada ventrikel kanan, maka tandanya adalah hipotensi, peningkatan tekanan vena jugularis, dan pada pemeriksaan auskultasi paru tidak terdengar suara yang patologis ya. Jadi 3 itu gambaran kalau terjadi infark pada bagian bawah jantung ya, yaitu pada bukan bagian bawah, tapi infark pada ventrikel kanan jantung ya. Jadi ventrikel kanannya gagal untuk memompa, maka tidak ada darah yang dapat masuk ke jantung kiri sehingga pasien mengalami hipotensi. Kemudian karena darah terkumpul di atrium kanan dan ventrikel kanan, maka tekanan vena jugularis akan meningkat, dan karena tidak ada darah dipompa ke paru-paru, maka tidak terjadi edema paru sehingga suara pernapasannya tidak ada perubahan. Secara klasik ya, memang diajarkan bahwa STEMI itu lebih berat ya dibandingkan non STEMI, tapi belum tentu ya, tidak pada semua kasus. Nah, ini gejala-gejalanya tadi ya, berkeringat banyak ya, seperti akan mati rasanya, gelisah ya, mual muntah saat napas, nyeri retrosternal, radiasinya ke kanan, ke sebelah kiri, atau ini biasanya pada wanita, merasa hoyong ya, kepala terasa ringan, akan pingsan, capek, dan kelelahan ya. Untuk diagnosa, ikuti protokol ACS, acute coronary syndrome. Bila kita curiga terjadi iskemia miokard, diagnosa berdasarkan gambaran klinis, EKG, dan peningkatan biomarker jantung ya. Tadi adalah troponin. Kemudian pemeriksaan EKG harus dilakukan pada pasien-pasien yang dicurigai dengan iskemia miokard. Apa yang dapat ditemukan untuk menegakkan diagnosa yaitu gelombang Q patologis dan perubahan segmen ST dan inversi dari gelombang T. Sering diperlukan pemeriksaan EKG yang serial ya, jadi per 1 jam atau 30 menit untuk memantau perubahan gambaran EKG-nya, dan kalau bisa dibandingkan dengan EKG yang sebelumnya. Lokalisasi miokard infark berdasarkan gambaran EKG, kalau yang terkena itu lead V1 sampai V6, maka ini adalah bagian anterior jantung yang luas ya, yang mengalami infark. Kemungkinan pembuluh darahnya yaitu left anterior descending artery yang proksimal ya, LAD. Kalau V1 sampai V2 yang mengalami perubahan gambaran EKG, maka yang terkena itu adalah bagian anteroseptal. Pembuluh darahnya juga left anterior descending artery. Dan kalau dia pada V3 V4 itu biasa pada antero daerah apex, anterior apex, biasanya LAD pada bagian distal. Dan kalau dia pada V5 dan V6, jadi harus 2 lead berurutan ya mengalami perubahan gambaran EKG, maka ini bagian anterior dan ke arah lateral ya, biasanya pada cabang diagonal LAD atau distal LAD, bisa juga pada arteri sirkumfleks kiri, dan pada kasus jarang pada arteri koronaria kanan.
Bila perubahannya pada lead 1 dan AVL, maka yang terkena adalah pada bagian lateral jantung. Maka pembuluh darah yang mengalami oklusi kemungkinan di left circumflex yang proksimal. Kalau dia lead 2, 3 dan AVF itu pada darah inferior, maka paling sering right coronary artery maupun left circumflex artery, walaupun tidak terlalu sering ya. Dan pada V7 dan V9 sampai V9, kalau yang terkena itu adalah pada daerah posterior atau posterolateral. Gambarannya adalah yang terkena adalah posterior descending artery dari RCA maupun dari RCX dengan gambaran ST depresi yang resiprokal ya. Pada V1 V4 yang dapat juga ditemui. Infark pada dinding anterior karena obstruksi pada LAD maupun cabangnya, tergantung pada seberapa luas infark anterior dinding anterior, maka ini akan menyebabkan perubahan pada EKG pada dinding anterior, yaitu pada lead V1 sampai 6 dan atau lead 1 dan AVL. Infark pada dinding inferior bagian bawah itu disebabkan oleh obstruksi LCX maupun right coronary artery atau cabangnya, dan perubahan EKG dapat dilihat pada lead 2, 3 dan AVF. Untuk mengingatnya, dengan ST elevasi yang maksimal pada miokard infark anterior, pikirkanlah SAL, septal V1 sampai 2, apikal V3 sampai 4, lateral V5 sampai 6. SAL, septal, apikal dan lateral. V1 V2 septal, apikal V3 sampai 4, lateral V5 sampai 6. Ini untuk anterior miokard infark. Pada kondisi yang berat, yaitu bila terjadi infark yang transmural seluruh dinding jantung bagian posterior, bisa saja kita tidak bisa menemukan ST elevasi dengan pemeriksaan 12 lead ya, bila terjadi yang severe. Nah, mengapa? Kemungkinan karena seluruh otot jantungnya sudah mengalami infark dan tidak terjadi ini karena di sebelah posterior ya, karena di sebelah posterior maka tidak kelihatan gelombang ST elevasinya bila hanya menggunakan EKG dengan 12 lead. Jadi harus ditambah lead sampai ke belakang ya, ke punggung. Ini secara anatomi ya. Ini dari sebelah anterior, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan dari sebelah posterior. Nah, untuk cardiac biomarker yang paling sering yaitu cardiac troponin. Pada keadaan akut, maka kadar troponin sebaiknya diukur secara serial, yaitu bila terjadi injury myocard maka akan meningkat di atas persentil 99 dari batas atas. Dan ingat, semua pemeriksaan biomarker jantung harus dengan gambaran klinis ya. Jadi bisa biomarker selain troponin yaitu CKMB dan myoglobin. Dan kapan meningkatnya kita harus tahu, kapan mengalami kadar maksimum dan kapan dia mengalami normal kembali ya. Itu kita harus mengerti.
Untuk troponin T dan I dia meningkat 6-8 jam ya setelah terjadi miokard infarct, dan merupakan pemeriksaan yang cukup sensitif untuk 1-3 jam, dan kadar maksimumnya akan meningkat dalam 12-24 jam setelah infarkt dan akan normal kembali dalam 7-10 hari. Jadi ini pemeriksaan yang sangat sensitif ya untuk nekrosis miokard. Sedangkan untuk CKMB itu meningkatnya 4-9 jam dan akan hilang dalam 12-24 jam, normal kembali dalam 2-3 hari. Ya, jadi paling cepat itu adalah troponin T. Tapi kalau udah kita curiga lebih dari 3 jam, maka kita boleh memeriksa CKMB. Untuk mioglobin sendiri ini perlu 1 jam ya, dalam 1 jam dia akan meningkat dan akan puncaknya 4-12 jam dan akan hilang dalam 24 jam. Dan ini marker yang tidak spesifik dan biasanya tidak sering lagi digunakan. Jadi troponin T dan I ini yang paling penting untuk marker spesifik jantung. Diperlukan kita harus mengetahui timingnya, kapan biomarker akan mengalami peningkatan di dalam darah, dan ini khususnya untuk pemeriksaan troponin ya, tergantung dari alat-alat pemeriksaan yang ada di laboratorium. Tambahannya bisa kita cek marker inflamasi yaitu leukosit maupun CRP. Bila kita curiga ada gejala gagal jantung, kita periksa BNP maupun NT-proBNP yang biasanya akan meningkat. Dan bila kita percaya sudah terjadi nekrosis pada sel, kita bisa periksa LDH dan SGOT ya. Dan dengan pemeriksaan toksikologi urin pada pasien-pasien yang kita curigai memakai obat terlarang kokain dan metamfetamin. Nah, angiografi koroner atau kateteris jantung ini definitif diagnosis dan juga untuk intervensi. Ya, indikasinya pada STEMI akut dan non STEMI. Nah, ini kita lihat gambaran yang stenosisnya ya. Setelah dilakukan kateterisasi, disemprotkan zat kontras, maka akan terlihat di mana terjadi sumbatan pada arteri koronernya. Untuk pencitraan bisa ekokardiografi transtorasik ya, bisa dengan CT scan jantung dengan kontras intravena. Dipertimbangkan pada pasien tanpa penyakit arteri koroner dan bila EKG normal dan troponin levelnya juga normal. Ini merupakan pemeriksaan yang non-invasif dibandingkan dengan pemeriksaan non-invasif pada arteri koroner. Ini secara patologinya ya, perubahan pada otot jantung, nah, perubahan sel selular mulai dari iskemia dan kerusakan setelah reperfusi. Jadi tindakan reperfusi setelah dilakukan
kateterisasi, ternyata itu bisa menyebabkan juga kerusakan atau infark miokard yang bisa terjadi spontan atau setelah revaskularisasi. Bisa setelah tindakan fibrinolysis maupun tindakan PCI. Biasanya terjadi setelah lebih dari 3 jam tindakan reperfusi ya, dari arteri koroner yang mengalami sumbatan. Bagaimana mekanismenya? Yaitu ketika aliran darah dikembalikan ke normal, maka miosit yang sudah mengalami kerusakan melepaskan reaktif oksigen spesies atau ROS. Ini kemudian akan terbentuk ya peningkatan permeabilitas pada mitokondria, sehingga terjadi pembengkakan sel yang mengalami kematian, kalsium masuk ke dalam sitosol, terjadi hiperkontraksi dari miosit, terjadilah kontraksi yang menyebabkan nekrosis dan peningkatan ukuran infark jantung. Gambaran mikroskopiknya biasanya ditemukan infiltrasi neutrofil dengan obstruksi kapiler dan contraction band necrosis pada miokardium. Nah, ini kita lihat bagian yang terinfiltrasi ya. Ini yang bagian ini. Ini menandakan banyak sel-sel sel-sel makrofag dan monosit yang menginfiltrasi miokardium. Dan itu kemudian akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Overview pengobatannya. Jadi semua pasien dengan gambaran ST elevasi pada EKG perlu evaluasi yang cepat untuk revaskularisasi organ, dan pemberian obatan lain jangan menunda rencana tindakan PCI. Prinsip umumnya adalah revaskularisasi ya, jadi membuka kembali oklusi yang sudah tersumbat pada pasien yang dicurigai akut coronary syndrome, yaitu kita pertimbangkan tindakan PCI yang emergensi. Monitoringnya adalah dengan serial EKG 12 lead, cardiac monitoring yang terus menerus, dan pengukuran kadar troponin. Pemberian antiplatelet dan antikoagulan ya, itu diperlukan untuk pencegahan sekunder. Disebut dia sebagai dual antiplatelet terapi atau DAPT, dengan aspirinnya di loading 162-320 mg plus reseptor ADP inhibitor, contohnya ini yang sering clopidogrel, atau boleh dengan pemberian antikoagulan yaitu dengan heparin maupun dengan low molecular weight heparin. Untuk terapi adjunktifnya sendiri juga ada, yaitu dengan nitrat ya, sublingual maupun intravena, nitrogliserin atau ISDN, yaitu untuk mengurangi gejala chest pain ya, nyeri dada. Tidak berhubungan dengan prognosis. Kontraindikasinya bila terjadi infark pada dinding bawah karena risikonya mengalami hipotensi. Ya, semakin diberi nitrat nanti potensi makin berat, dan juga dengan inhibitor PD5 atau sildenafil yang diminum dalam 24 jam terakhir. Pemberian morfin bisa intravena maupun per oral untuk yang nyeri yang berat dan persisten dan yang tidak respon terhadap obat-obatan antianginal. Berikan dengan hati-hati karena risiko komplikasi akan meningkat seperti hipotensi ataupun depresi pernapasan dan juga efek samping lainnya.
Beta blocker sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang mengalami potensi atau dengan gambaran gagal jantung dan atau dengan risiko shock kardiogenik. Statin itu boleh diberikan secara dini dengan statin intensitas tinggi yaitu atorvastatin tanpa mempertimbangkan nilai kolesterol, LDL dan HDL. Oksigen pada kasus sianosis atau dengan sesak yang berat atau dengan SpO2 kurang dari 90%. ACE inhibitor ya, dan beta blocker ya. Bila left ventricle ejection fraction-nya kurang dari 40% disertai gambaran gagal jantung dan diabetes mellitus. Pengobatan awal myocard infarct singkatannya itu MONA-BASH, morfin, oksigen, nitroglycerin, antiplatelet drugs, aspirin tambah ADP receptor inhibitor, beta blocker, ACE inhibitor maupun dan statin dan heparin ya. Ini yang dapat diberikan pada pasien-pasien yang kita diagnosa suatu myocard infarct. MONA-BASH, morfin, oksigen, nitroglycerin, antiplatelet drugs, aspirin dan ADP receptor inhibitor, beta blocker, ACE inhibitor, statin dan heparin. Komplikasi ya, dengan keterlambatan maka bisa menyebabkan kematian tiba-tiba atau bisa aritmia, bisa gagal jantung yang akut disertai dengan edema pulmonar dan juga shock kardiogenik. Sampai akhirnya dalam 3-14 hari, bahkan sampai 2 minggu sampai berbulan, dan timbullah gejala congestive heart failure. Untuk 0-24 jam setelah infark ya, post infarction itu sudden cardiac death ya, kematian jantung yang tiba-tiba, mungkin disebabkan oleh ini ya, aritmia jantung maupun katastrofik atau perburukan hemodinamik ya. Bisa dalam 24 jam pada kondisi asimptomatik. Untuk yang fatal ventricular arrhythmia itu bisa dipertimbangkan penyebab dari sudden cardiac death ya. Beberapa penyakit underlying arrhythmia, gagal jantung kiri ya. Nah, ini gambaran yang dapat terjadi setelah infark ya. Bisa sudden cardiac death ya, kematian karena jantungnya berhenti bekerja, bisa aritmia ya, bisa terjadi gagal jantung kiri akut menyebabkan edema pulmonar dan terjadi shock kardiogenik, dan 1-3 hari setelah infark bisa perikarditis, 3-14 hari bisa ruptur otot-otot papilari ya. Jadi otot yang mengikat katupnya bisa nekrosis juga. Bisa juga septum ventrikelnya ruptur, kemudian ruptur dinding ventrikel kiri, bisa terjadi pseudoaneurisma, dan dalam 2 minggu sampai berbulan-bulan setelah infark bisa aneurisma di atrium dan ventrikel,
bisa aritmia, gagal jantung kongestif. Pencegahan bisa primer, yaitu modifikasi faktor risiko terjadi aterosklerosis, contohnya berhenti merokok dan pengobatan hipertensi, diet yang sehat, aktivitas fisik harus teratur dan olahraga, dan aspirin dosis rendah. Ini mungkin bermanfaat pada beberapa kelompok pasien. Dan untuk yang pencegahan sekunder, tadi pencegahan primer, sekarang pencegahan sekunder, yaitu modifikasi gaya hidup dan pengobatan serta modifikasi faktor risiko. Bisa dengan pemberian platelet aggregation inhibitor, yaitu low dose aspirin, aspirin dosis rendah seumur hidup, lifelong. Atau bisa dengan antiplatelet terapi ganda, bisa aspirin ditambah dengan salah satu inhibitor reseptor ADP, contohnya itu clopidogrel. Berapa lama pemberian DAPT ini, yaitu bergantung pada penentuan risiko perdarahan dan risiko trombosis pada cincin yang dipasang atau stent. Biasanya diberikan dalam 12 bulan setelah pemasangan cincin. Semua pasien kecuali ada kontraindikasi sebaiknya dimulai pemberian beta blocker, yang mana ini bisa menurunkan angka kematian. Untuk pengobatan statin, semua pasien harus diberikan statin yang dengan intensitas tinggi, contohnya atorvastatin. ACE inhibitor maupun angiotensin receptor blocker diindikasikan bila terdapat gambaran STEMI, khususnya bila lokasi anterior, gagal jantung, kemudian ejection fraction dari ventrikel kirinya kurang dari 40%, kemudian pada pasien dengan hipertensi, diabetes mellitus maupun penyakit ginjal kronik hanya bila dalam keadaan stabil. Antagonis aldosteron sebagai tambahan ACE inhibitor, yaitu pada pasien dengan gagal jantung ataupun pada pasien dengan diabetes mellitus, itu diindikasikan, contohnya spironolactone. Baik, demikianlah pelajaran tentang infark miokard. Selamat belajar, semoga boleh cepat menguasai pelajaran ini. Bila ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat maupun WhatsApp. Terima kasih dan selamat belajar.